isinya, kemudian diiris cabai rawit merah, kemudian ada garam, merica bubuk, kecap manis, rempah daun. Di sini ada daun salam, daun jeruk, dan lengkuas, serta daun pandan. Kemudian juga saya mempergunakan untuk isiannya di sini daging sapi cincang. Kemudian untuk lontong atau arem-arem ini saya membuat dari beras putih. Beras putih ini kita cuci bersih dahulu, kemudian tiriskan. Pertama yang akan saya buat adalah nasinya. Nasi di sini yang saya buat, panaskan dahulu santan. Santan ini kita panaskan, tambahkan daun pandan dan sedikit garam. Setelah mendidih, kita masukkan beras. Beras ini kita masukkan dan kita membuat nasi aron. Setelah airnya mengering, maka akan menjadi nasi aron. Nasi aron yang akan kita buat hasilnya seperti ini. Jadi ini nasi aron, kita sisihkan dahulu. Sekarang yang kedua, saya akan membuat isiannya. Isian dari daging, kita panaskan dahulu minyak. Kita tumis dahulu bumbu. Bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian rempah daun. Kita lihat setelah minyak cukup panasnya, masukkan bawang merah. Tumis dahulu bawang merah, bawang putih hingga harum, cabai merah yang kita telah buang isinya. Tapi bila Anda menyukai pedas, bijinya tidak usah dibuang. Kita tumis dahulu. Setelah harum, masukkan daging sapi cincang. Kemudian beri bumbu, garam, merica bubuk, kemudian kecap manis. Kecap manis kita tuangkan. Kemudian masukkan rempah daun, daun salam, daun jeruk, lengkuas. Nah, sekarang kita masak hingga menjadi kering. Kita matikan apinya, dinginkan sebentar dan siap untuk membungkus. Kita siapkan daun pisang ini kita siapkan, kemudian lemaskan dengan dijemur di terik matahari atau di atas kompor. Kemudian ambil kurang lebih 2 sendok makan. Beri isian. Kemudian beri cabai rawit. Dan tutup. Kemudian tutup, bentuk lontong. Kemudian dengan menggunakan penggilingan yang kecil, kita tekan-tekan seperti ini. Beri sedikit minyak agar tidak lengket. Kemudian kita dapat melipatnya, jadi tidak usah disemat dengan lidi. Kita bentuk, kita lipat seperti ini daunnya dan sisihkan. Kemudian kita kukus dengan mempergunakan uap yang panas. Kita kukus lamanya 30 menit. Setelah siap semua, kukus bersama-sama. Setelah 30 menit, keluarkan, dinginkan. Kemudian setelah dingin, kita dapat siapkan untuk bekal piknik kita, taruh dalam wadah plastik seperti ini. Bekal piknik kita, resep yang kedua, makaroni panggang. Di sini untuk membuat makaroni panggang,
Bahan-bahan yang disiapkan antara lain pala bubuk, kemudian keju parmesan, kemudian kornet sapi, susu cair, garam, merica bubuk, telur, keju cheddar yang diparut. Kemudian di sini saya telah menyiapkan makaroni. Makaroni ini kita rebus dahulu, rebus dengan air, beri sedikit minyak, kemudian rebus hingga matang kurang lebih 11 menit, angkat dan tiriskan. Hasilnya seperti ini. Sekarang untuk membuat makaroni, kita menyiapkan loyang muffin yang seperti ini. Beri alas aluminium foil yang kita kertas aluminium yang kita potong. Jadi sebagai pengganti cupcake kita buat seperti ini. Siapkan dahulu. Kita buat perlahan-lahan dan jangan sampai robek. Jika robek akan bocor dan nanti akan lengket produk akhirnya. Siapkan. Setelah siap, kita campur di sini makaroni ini dengan susu cair, masukkan ke dalamnya. Kemudian telur ini campurkan ke dalamnya, aduk rata. Kornet sapi, aduk rata, kemudian tambahkan pala yang diparut, sedikit merica bubuk, garam, keju parmesan, aduk rata, kemudian masukkan keju cheddar yang diparut, aduk rata kembali. Setelah rata, kemudian tuangkan ke dalam loyang. Tuangkan perlahan-lahan ke dalam loyang. Setelah siap dalam loyang, tata rapi dahulu. Kemudian beri taburan keju. Kemudian kita dapat memanggangnya. Bila Anda tidak mempunyai alat pemanggang, kita pun dapat mengukusnya hingga matang. Kurang lebih bila dikukus waktunya 30 menit. Sekarang kita panggang hingga kecoklatan. Setelah 30 menit atau setelah matang berwarna coklat di bagian atas, keluarkan, dinginkan, dan kita taruh dalam wadah atau box untuk siap dibawa piknik. Resep yang ketiga, sekarang saya akan membuat bolu kukus warna-warni. Di sini bahan yang saya siapkan terdiri dari susu cair yang kita hangatkan, kemudian 3 pewarna pasta rosen, pasta pandan, dan pasta mocha, serta sedikit ovalet untuk membuat adonan. Kemudian di sini juga saya menyiapkan gula pasir, tepung terigu yang telah diayak, dan telur. Sekarang bagaimana untuk membuatnya? Untuk membuat bolu kukus ini kita siapkan dandang. Dandang ini kita panaskan dulu dengan uap yang panas, nanti kita kukus. Kemudian untuk mencetaknya siapkan cetakan bolu kukus yang kecil.
beli alas kertas cup seperti ini. Sekarang saya akan mengocok dahulu telur, gula, dan ovalet. Kemudian kita kocok dengan kecepatan yang tinggi hingga mengembang. Kocok kurang lebih waktunya 7 menit. Setelah 7 menit dan mengembang serta berwarna pucat seperti ini, berwarna putih, kita kecilkan kecepatan dari mixer. Kemudian masukkan tepung terigu bergantian dengan susu yang hangat. Masukkan sedikit-sedikit. Kemudian tambahkan susu hangat. Aduk rata. Gunakan speed yang paling rendah. Tambahkan lagi sebagian dari susu cair yang hangat. Setelah rata, matikan mixernya. Kemudian kita bagi adonan ini nanti menjadi 3 bagian. Kemudian beri pewarna. Satu bagian beri mocha pasta. Kemudian satu bagian beri warna dengan pasta pandan. Kemudian satu bagian dengan pasta rosen. Tambahkan sedikit, aduk rata. Setelah rata, siapkan cupcakes tadi untuk mengukus. Kita buat 2 berwarna merah. Isi hingga 3/4 penuh. Kemudian 2 bagian dengan warna hijau. Dan 2 bagian dengan warna mocha. Setelah siap, kita kukus, tutup dandang, kita beri dibungkus dengan serbet yang bersih. Kukus selama 10 menit dan selama 10 menit jangan dibuka. Setelah 10 menit kita keluarkan, hilangkan uap panasnya dan kemas dalam box untuk bekal piknik. Bagaimana pemirsa? Mudah bukan? Dan tetaplah di tempat, saya akan kembali setelah pariwara berikut ini.
hitam berkilau hanya dalam 3 minggu. Pemirsa, Anda masih bersama Aroma, dan untuk resep yang keempat saya akan membuat es kue dengan buah. Untuk membuat es kue dengan buah ini, di sini bahan-bahan telah saya siapkan antara lain tepung hun kue, agar-agar bubuk putih, sirup koko pandan, koktail buah yang telah kita tiriskan, koktail buah ini dalam kaleng, kemudian susu cair. Sekarang bagaimana untuk membuatnya? Untuk membuat es buah ini, di sini es kue buah ini susu taruh dalam pinggan atau taruh dalam panci. Masukkan sirup koko pandan, aduk rata, tambahkan tepung hun kue, kemudian agar-agar bubuk berwarna putih, aduk rata. Setelah diaduk, kita masak. Memasaknya gunakan api sedang hingga mengental dan bening. Setelah mengental, kita lihat seperti ini, hilangkan sebentar uap panasnya, tambahkan koktail buah, aduk rata. Masukkan seluruhnya. Aduk rata, kemudian siapkan pinggan tahan panas seperti ini, basahi dahulu, kemudian cetak. Setelah dicetak dalam loyang ini, hilangkan uap panasnya dahulu. Setelah hilang uap panasnya, dingin, simpan dalam lemari es. Diamkan kurang lebih 1 jam atau hingga dingin. Kita sisihkan dahulu. Kemudian, bila telah disimpan dalam lemari es dan dingin, kita akan memotongnya. Kita potong, balik dahulu. Setelah dari lemari es, kita potong. Kemudian bungkus dalam plastik. Kita ambil plastik, ambil 1 kue, kemudian bungkus seperti ini. Ambil plastik, bungkus, dan setelah kita lakukan seluruhnya, selesai dibungkus, kemudian kita simpan dalam freezer. Kita simpan sedikitnya 2 jam agar kue ini menjadi beku. Setelah kita simpan dalam freezer hingga beku seperti ini, kita dapat segera sajikan. Kita dapat segera sajikan seperti ini. Lengkap sudah bekal kita untuk piknik pada hari ini. Saya Siska Switomo dan seluruh kerabat kerja Aroma mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.